Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyo Trianto. Saya akan mempresentasikan hasil resum saya, yaitu bab 3 yang berjudul Sejarah Manajemen. Pada subbab pertama ini, asal mula awal manajemen. Manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Prancis bernama Henry Fayol. Pada abad ke-20 ketika itu, ia menyebutkan 5 fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Kata manajemen berasal dari Prancis kuno, manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Kata manajemen mungkin berasal dari bahasa Italia pada tahun 1561, manegere, yang berarti mengendalikan, terutama dalam konteks mengendalikan kuda, yang berasal dari bahasa Latin manus yang berarti tangan. Bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi manajemen yang memiliki arti melaksanakan dan mengatur. Pada sebab berikutnya yaitu Renaissance Italia. Pada abad ke-14, gerakan perubahan budaya dan pencapaian luar biasa di bidang kehidupan dimulai di Italia Utara. Itu Renaissance Italia, melihat pengenalan kembali pengetahuan klasik dan munculnya pengetahuan dan pembelajaran baru yang sebagian besar memiliki implikasi ekonomi dan bisnis. Orang-orang sebangsa mereka yang rajin meningkatkan operasi penambangan dan mengembangkan industri perkapalan dan perbankan, yang menciptakan kondisi yang mendasari migrasi budaya, komersial, dan intelektual Renaissance Italia dari tanah asalnya di Italia. Subbab berikutnya, revolusi industri. Munculnya kekuatan Inggris akan melahirkan kemajuan besar ketiga dalam manajemen, yaitu revolusi industri. Saat kekuatan kerajaan Inggris tumbuh, begitu pula peluang untuk perdagangan. Kedua, revolusi industri bergeser dari Inggris ke seluruh dunia dan akhirnya menemukan jalannya ke Amerika Serikat. Amerika Serikat mulai mengalami beberapa revolusi industri, terkenal dari tahun 1820-an hingga 1860-an. Revolusi transportasi termasuk pembangunan kanal dan kemudian rel kereta api yang menghubungkan berbagai bagian di benua. Subbab berikutnya, manajemen buatan Taylor. Ada beberapa prinsip manajemen ilmiah. Yang pertama, mereka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk setiap elemen pekerjaan manusia yang menggantikan metode aturan praktis yang lama. Kedua, mereka secara ilmiah memilih dan kemudian melatih, mengajar, dan mengembangkan pekerjaannya. Sedangkan di masa lalu, dia memilih pekerjaannya sendiri dan melatih dirinya sebaik mungkin. Ketiga, mereka sepenuh hati bekerja dengan laki-laki untuk memastikan semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan prinsip keilmuan yang telah dikembangkan. Yang keempat, ada pembagian pekerjaan dan tanggung jawab yang hampir sama antara manajemen dan pekerja. Manajemen mengambil alih semua pekerjaan yang cocok untuk mereka daripada pekerja, sementara di masa lalu hampir semua pekerjaan dan sebagian besar tanggung jawab dilimpahkan kepada laki-laki. Pembantu Taylor. Individu penting pertama adalah ahli matematika Karl Barth 1860-1939. Barth memberikan dua kontribusi penting dan Henry Gann yang mengembangkan diagram Gann yang memungkinkan kontrol yang lebih besar dan lebih tepat atas proses produksi. Kontributor kunci berikut untuk sistem manajemen ilmiah Taylor adalah jujur. Kekurangan Taylor. Taylor adalah seorang monomaniak dalam misi untuk mengubah sebanyak mungkin orang menjadi manajemen ilmiah. Namun terlepas dari keyakinan dan semangatnya, gagasan Taylor kurang dipahami dan dia menarik lebih banyak musuh daripada pengikut. Pada subbab berikutnya, manajemen administrasi dan birokrasi. Ada 14 prinsip manajemen Fayol adalah divisi kerja, otoritas, disiplin, kesatuan komando, kesatuan arah, subordinasi kepentingan individu, remunerasi,
sentralisasi, rantai skalar, pesan, ekuitas, stabilitas masa jabatan personil, inisiatif, esprit de corps. Selain 14 prinsip, Fayol mengidentifikasi 5 fungsi manajemen, yaitu perancangan, pengorganisasian, pegawaian, mengontrol, dan mengarahkan. Prinsip birokrasi ideal, peran khusus, perekrutan berdasarkan presentasi, prinsip penempatan, promosi, dan transfer yang seragam, karir dengan struktur gaji yang sistematis, hierarki, tanggung jawab, dan akuntabilitas, penolakan perilaku resmi ke aturan, ketat disiplin, dan kontrol. Lalu supremasi aturan abstrak, otoritas impersonal, yaitu pengurus tidak membawa kantor bersamanya. Namun ada sisi negatif dari pendekatan manajerial baru ini. Birokrasi dapat melindungi birokrat dari tanggung jawab dan inisiatif pribadi. Lebih buruk lagi, hal itu bisa membuat mereka rela ikut serta dalam kegiatan kriminal. Lalu di subbab berikutnya, gerakan hubungan manusia. Chester Barnard adalah presiden perusahaan telepon Universal Bell. Sebagai presiden diberi waktu yang tidak biasa melakukan penelitian. Follett dan resolusi konflik Mary Parker Follett menemukan cara untuk menggunakan prinsip gerakan hubungan manusia dengan memecahkan beberapa masalah dengan kerangka manajemen ilmiah. Nah, subbab berikutnya, kontingensi dan manajemen sistem. Tahun 1950-an sampai 1960-an menjadi sanksi pendirian 2 sekolah yang bersaing dan melengkapi pendekatan manajemen ilmiah dan hubungan manusia. Nah, pada manajemen modern dari tahun 1970-an hingga saat ini, kita telah melihat berbagai aliran pemikiran manajemen terjalin. Salah satu pendekatan utama dalam manajemen modern adalah pengembangan teori manajerial. Sekian presentasi dari saya, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.